bahwa ketidakmengertian kita atas firman Tuhan maupun kuasanya membuat kita menjadi sesat, membuat kita akan mengidolakan hamba Tuhan, mengkultuskan mereka seperti layaknya kepada Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam acara Close to You, dan judul renungan firman Tuhan pada pagi hari ini adalah Nabi Palsu. Rasul Petrus mengingatkan umat Tuhan akan munculnya guru-guru palsu, sebagaimana adanya nabi-nabi palsu di dalam Perjanjian Lama. Mari kita baca firman Tuhan di dalam 2 Petrus 2 ayat yang pertama. 2 Petrus 2 ayat yang pertama. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Dan dengan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Zaman Perjanjian Lama dikenal sebagai nabi palsu. Tetapi di dalam zaman Perjanjian Baru, Petrus menyebutnya guru-guru palsu. Dan zaman sekarang ini, maka akan banyak sekali hamba-hamba Tuhan ataupun pendeta-pendeta palsu. Tetapi hal ini tentunya tidak akan ada orang yang mengakui sebagai hamba Tuhan palsu tersebut. Karena tanpa sadar mereka mengajarkan sesuatu yang berujung pada penyangkalannya pada Tuhan kita. Para hamba Tuhan palsu itu merasa dirinya memiliki kuasa. Dan umat banyak sekali yang memujanya. Bahkan mereka mengkultuskan hamba Tuhan ini seperti layaknya mereka memuja Tuhan. Hal inilah yang dinamakan kesesatan. Seperti yang dikatakan Rasul Petrus. Di dalam 2 Petrus 2 ayat yang ketiga, mari kita baca 2 Petrus 2 ayat yang ketiga. Karena serakahnya guru-guru palsu itu akan berusaha mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Untuk perbuatan mereka itu, hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Pelayanan mereka telah bergeser menjadi objek pekerjaan yang menghasilkan untung. Mereka tidak lagi bekerja melayani Tuhan, tetapi mereka berlomba-lomba untuk mengumpulkan kekayaan di dalam dunia ini. Mereka mencari untung di balik kegiatan pelayanan mereka. Bahkan dengan kesaksian-kesaksian yang mereka buat sendiri, mujizat-mujizat palsu, dan juga perbuatan ajaib lainnya yang direkayasa oleh mereka. Hal inilah yang dinamakan sebagai kesesatan. Rasul Petrus mengatakan bahwa untuk perbuatan mereka tersebut, hukuman telah tersedia dan kebinasaannya tidak akan tertunda. Mereka akan menerima akibatnya. Bagaimana kita bisa menjadi sesat? Yesus menasihatkan di dalam Matius 22 ayat 29. Kita baca di dalam Matius 22 ayat 29. Yesus menjawab mereka, "Kamu sesat, sebab kamu tidak mengerti kitab suci maupun kuasa Allah." Melalui ayat ini, Yesus mengatakan bahwa ketidakmengertian kita atas firman Tuhan maupun kuasanya membuat kita menjadi sesat, membuat kita akan mengidolakan hamba Tuhan, mengkultuskan mereka seperti layaknya kepada Tuhan. Oleh sebab itu, kita harus terus membaca firman Tuhan. Kita harus tekun mendalaminya, supaya kita semakin kenal arti sebenarnya
Kita disebut pengikut Kristus, sehingga kita juga mengenal akan kuasanya. Dan hal inilah yang membuat kita tidak menjadi sesat. Mari kita terus belajar firman Tuhan, supaya kita tidak disesatkan. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan judul Nabi Palsu. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih ya Tuhan. Firman-Mu pada pagi hari ini kembali menegur kami, mengingatkan kami ya Bapa, bahwa kelengahan kami atau ketidaksetiaan kami untuk membaca firman Tuhan, hal ini akan membuat kami menjadi rapuh, membuat kami akan mudah untuk disesatkan. Ampuni kami ya Bapa. Dan biarlah Tuhan, hari ini dan seterusnya kami akan terus tekun untuk mempelajari dan membaca firman Tuhan, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dekat lagi. Kami tahu akan kuasa Tuhan, sehingga kami tidak disesatkan. Terima kasih Tuhan atas renungan-Mu pada hari ini, atas firman-Mu yang Tuhan sudah berikan bagi kami, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh menjadi anak-anak-Mu yang benar. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa di acara Close to You berikutnya. Close to You. This is my desire, to honor you
waktu